Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah teknologi pengembangan produk pangan fungsional. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas banyak teknologi proses yang digunakan untuk membuat produk pangan fungsional. Yang pertama adalah teknologi vacuum frying, yang merupakan pengolahan pangan dengan teknologi vakum yang bertujuan untuk mendapatkan senyawa bioaktif dan flavor yang ada pada produk segarnya. Salah satu produk yang dibikin adalah di sini adalah vacuum frying mango yang digoreng dengan beberapa varian temperatur dan lama. Di sini kita amati bahwa pada suhu 100 derajat Celcius yang digoreng selama 50 hingga 40 menit itu dapat mempertahankan di sini 100 mg per 100 gram produk untuk asam ascorbat, sedangkan beta karoten itu bisa mempertahankan hingga 20 mikrogram per gram produk. Untuk teknologi berikutnya yaitu teknologi Maillard, yaitu penggunaan panas tinggi pada kondisi tertentu dapat memicu terjadinya reaksi Maillard yang merupakan reaksi kompleks antara protein, asam amino lisin, dan juga gula reduksi melalui suatu reaksi yang disebut dengan reaksi Amadori. Reaksi ini sering terjadi pada produk yang mengandung banyak protein dan juga gula. Salah satu reaksi yang populer yaitu ada pada produksi French fries. Kemudian juga ada di sini yaitu dalam proses pemanggangan kopi. Di dalam proses roasting kopi itu akan menghasilkan suatu antioksidan yang terbentuk dalam reaksi Maillard dengan mekanisme transfer atom hidrogen dan single elektron. Pada slide ini kita bisa amati proses terjadinya melanoidin yang merupakan hasil akhir dari reaksi Maillard ini, yang diawali dengan terjadinya reaksi antara gula aldosa dan juga asam amino, yang kemudian dengan keberadaan air dia akan terjadi reaksi Amadori yang menghasilkan produk sini disebut 1-amino-1 deoksiketosa, yang kemudian dengan berbagai macam pathway tergantung pada pH dan juga keberadaan air dia akan menghasilkan berbagai macam senyawa. Reaksi Maillard ini menghasilkan produk yang disebut dengan MRP atau Maillard Reaction Product seperti melanoidin dan Amadori Ranjan produk yang memiliki kemampuan mengikat logam dan oksigen radikal, pemutus rantai radikal, perusak hidrogen radikal. Produk tersebut juga memiliki efek penghambat polifenol oksidase atau PPO yang sangat penting, yang karena enzim ini dapat menghambat pencoklatan enzimatik di sayur dan buah. Teknologi selanjutnya yaitu teknologi non-thermal, yaitu penggunaan teknologi non-thermal ini dapat membunuh mikroba target untuk proses pasteurisasi dan sterilisasi dengan tetap mempertahankan komponen bioaktif produk mentahnya ataupun proses pengolahan pangan yang tanpa thermal panas sama sekali, sehingga menghasilkan produk yang disebut fresh like quality, yaitu menghasilkan jenis produk baru yang menggabungkan fungsionality dan juga kesegaran dari produk. Pada produk ini dapat digabungkan dengan berbagai macam klaim umum seperti clean label, di mana tidak mengandung sama sekali number bahan tambahan dan sebagainya. Kemudian juga klaim natural, pure, no edit, lokal, dan yang terkait dengan asalnya yang disebut dengan platform yang sehat, segar, dan alami. Kalau kita amati di sini cukup menarik bagian dari pangan fungsional ini, atau yang dalam slide ini disebut dengan fortified atau enhanced food.
itu memerlukan partisipasi individual yang sangat tinggi, sehingga kebebasan konsumen itu sangat penting untuk memilih suatu pangan itu, apakah pangan itu baik untuk dikonsumsi oleh mereka atau tidak. Teknologi lain yang dapat membantu pengembangan pangan fungsional yang pertama adalah teknologi ekstraksi. Teknologi ini penting karena bahan fungsional itu paling banyak digunakan merupakan senyawa fenolik yang ada di dalam tumbuhan, prebiotik, probiotik, jamur, sedangkan yang bukan dari tanaman termasuk dalamnya peptida, kolostrum, kuning telur dan sebagainya. Sehingga pangan fungsional itu harus dikeluarkan dari produk. Ekstraksi modern yang biasanya digunakan untuk memperoleh berbagai macam prebiotik, fiber, karbohidrat, vitamin dan mineral, omega 3, minyak nutrisional, antioksidan, karotenoid, fiber, polifenol, asam amino, dan juga soy based ingredient. Di sini kita amati berbagai macam teknik yang dapat digunakan. Yang paling umum adalah formulasi, blending, kemudian ada teknik fermentasi, kemudian juga dapat dikendalikan dengan modified atmosphere packaging maupun active packaging yang biasanya digunakan untuk mempertahankan bioaktif kompon yang ada di dalam produk. Kemudian juga ada teknik cook chill dan juga sous vide yang secara garis besar adalah menggunakan teknik mempertahankan bioaktif kompon pada suhu yang rendah. Di sini sous vide itu bisa digunakan untuk memasak berbagai macam produk makanan pada suhu sekitar 40 hingga 60 derajat Celcius pada waktu yang cukup lama. Karena suhu yang digunakan itu cukup rendah, maka proses ini dapat mempertahankan bioaktif kompon. Begitu pula dengan proses cook chill, ini tidak memerlukan suhu yang cukup tinggi sehingga dapat dipertahankan bioaktif komponnya. Kemudian juga banyak teknik-teknik baru seperti penggunaan molekular gastronomi yang menggunakan berbagai macam teknik yang cukup menarik seperti penggunaan gas CO2, kemudian menggunakan vakum untuk menghasilkan makanan-makanan yang benar-benar baru. Juga teknik yang cukup menarik di akhir tahun ini yaitu menggunakan food printing dalam 3 dimensi. Yaitu dengan food printing ini kita dapat membuat makanan secara individu dengan sejenis printer, akan tetapi bukan tinta yang dimasukkan tetapi makanan, sehingga akan menghasilkan suatu makanan yang sangat menarik. Kemudian juga mulai banyak teknologi mikroenkapsulasi untuk melindungi berbagai macam bioaktif kompon yang kemudian juga dapat meningkatkan bioavailabilitas dari bioaktif kompon tersebut. Begitu pula dengan penggunaan edible film dan coating yang dapat digunakan untuk sebagai delivery bioaktif kompon maupun untuk melindungi bioaktif kompon yang ada di dalam makanan. Juga menggunakan vacuum impregnation atau perendaman dengan tekanan vakum. Biasanya ini digunakan untuk meningkatkan serapan cairan pada produk, contohnya pada buah-buahan yang dikeringkan dengan tekanan osmosis, yaitu air yang ada di dalam buah itu dikeluarkan kemudian digantikan dengan gula yang ada di dalam tekanan osmosis itu, yang juga dapat diperkaya dengan berbagai macam bioaktif kompon sehingga dapat terserap ke dalam produk tersebut. Begitu pula dengan teknologi water in oil
in water emulsion yang dapat digunakan untuk delivery vitamin yang larut air maupun pada larut lemak pada fasenya masing-masing. Kemudian di sini kita amati berbagai macam teknologi ekstraksi dan pemurnian untuk pangan fungsional ini. Kita dapat amati berbagai macam teknik tingkat tinggi, termasuk di dalamnya adalah pulse electric field yang dapat digunakan untuk memberikan pori-pori pada sel sehingga sel tersebut akan mudah leaching dan mengeluarkan bioaktif komponnya. Begitu pula yang dapat terjadi pada high voltage electric discharge ini. Nah, di sini pada proses non thermal ataupun mild food processing technologies ada beberapa pengolahan seperti high pressure processing, pulse electric field, microwave heating, radio frequency heating, ohmid heating, cold plasma maupun PEF atau pulse electric field dan juga irradiation. Pada bagian sini biasanya digunakan untuk mempertahankan bioaktif kompon dan sekaligus dapat membunuh mikroba yang ada di dalam produk. Sebagian besar teknik yang ada di sini sudah dibahas di mata kuliah ilmu dan teknologi pangan sehingga dapat dilihat kembali pada bahan tersebut. Pada umumnya ekstraksi yang dilakukan yaitu pemisahan dan modifikasi pangan fungsional masuk dalam ranah biokimia dan juga ilmu rekayasa canggih. Dalam bidang biokimia biasa digunakan modifikasi enzimatik untuk merusak sel tumbuhan dan menstrukturisasi ulang biomolekul. Sebagai contoh untuk produk blackcurrant itu dapat dilakukan proses ekstraksi antosianin dan juga phenolic compound lainnya dari jus yang dihasilkan dari blackcurrant. Restrukturisasi lemak sumber tanaman termasuk bunga matahari, kedelai, linseed dan rapeseed untuk menghasilkan asam lemak tidak jenuh banyak yang mirip dengan struktur minyak ikan. Restrukturisasi pati kentang untuk menghasilkan pati tahan cerna serupa dengan serat. Dedak oat dengan kombinasi perlakuan fisik dan panas untuk menghasilkan bahan kaya serat kaya manfaat. Pada roti, penggunaan aplikasi modifikasi dengan silanase untuk menghasilkan arabinosugilan yang memiliki efek prebiotik. Hal yang menarik dari banyak bahan fungsional itu dapat didapatkan dari sisa produksi pangan yang masih kaya senyawa bioaktif. Sebagai contoh pada serat di kulit jus lemon, kemudian pada tepung nanas dan kelapa, flavonoid atau antioksidan yang dapat didapatkan dari kulit sitrus dan kulit ari kopi. Begitu pula polifenol dan tanin dari ampas beri, anggur dan juga apel, lignin dari dedak, sisa biji-bijian pembuat bir dan tepung biji kenaf yang telah dihilangkan lemaknya. Kulit buah dan sayur juga kaya akan senyawa bioaktif seperti serat pangan, antioksidan dan total fenol di kulit apel, besi di kulit kentang, magnesium di kulit melon, potasium di kulit semangka, mangan, zinc, fosfor, kalsium dan sodium di kulit timun. Pangan fungsional dengan proses minimal itu dapat didapatkan dengan proses probiotik dari susu yang dikembangkan menggunakan non susu seperti dengan kedelai oat, beras maupun pisang. Buah potong segar itu juga dapat digunakan aplikasi coating probiotik. Ini contohnya adalah pada stroberi segar. Kemudian perendaman vakum atau yang tadi disebut vakum
impregnation untuk pengkayaan probiotik pada buah kering, kemudian mikroenkapsulasi probiotik sensitif asam pada jus buah, probiotik dalam fermentasi sosis, dan yang menarik di sini klaim probiotik itu belum disetujui di European Union dan juga Australia atau New Zealand, sehingga hanya dapat melakukan klaim konten. Berbagai jenis pangan fungsional berbasis daging itu dapat diperkaya dengan minyak sayur atau ikan, ekstrak alami seperti antioksidan, kemudian juga kedelai, serat, oligosakarida, termasuk prebiotik dan juga sayuran. Sosis rendah lemak itu dapat dibuat dari daging babi dan ikan. Lemak binatang juga dapat digantikan sebagian oleh serat pangan, contohnya dari kacang polong dan juga akar cikori. Ini cukup menarik bahwa dalam pembuatan bakso kaya omega 3 itu dapat diproduksi dengan penggunaan daging yang dibuat dari sapi yang diberi makanan tinggi omega 3 seperti flaxseed. Teknologi selanjutnya adalah teknologi fermentasi. Ini akan dibahas lebih tajam di pertemuan terkait. Manfaat kesehatan dapat diperoleh secara langsung dari memakan mikroba hidup termasuk probiotik atau secara tidak langsung, yaitu memakan hasil metabolisme mikroba yang dihasilkan selama fermentasi. Contohnya di sini adalah Propionibacteria yang menghasilkan vitamin B12, asam propionat dan juga asam folat, juga Trehallosa yang merupakan gula rendah kalori. Banyak LAB lainnya itu dapat menghasilkan eksopolisakarida yang memiliki sifat seperti prebiotik yang memiliki sifat mengikat mutagen yang menjadi efek anti tumor, juga mensimulasi sistem imun, memperlambat respon glikemik melalui perlambatan pengosongan perut, dan juga menghambat penempelan patogen di usus. Pada roti, fermentasi dengan yeast itu dapat menghasilkan folat dan arabinoxilan yang merupakan soluble fiber. Pada teknik yang lain yaitu food structuring, ini contohnya adalah pada kedelai. Kedelai itu merupakan salah satu sumber protein utama, yang daya cerna protein kedelai itu sangat tergantung pada keberadaan trypsin inhibitor sebagai zat anti gizi. Dinding sel yang utuh dari kedelai itu diketahui dapat menghambat akses protease pencernaan pada protein intrasel. Di sini kita amati hasil mikroskop konvokal untuk sel dari kedelai. Pada bagian A itu merupakan kedelai yang dimasak, kemudian ini dikombinasi dengan proses fermentasi, kemudian yang C itu dengan kombinasi germinasi. Seperti diketahui secara umum bahwa untuk memungkinkan kedelai ini dapat dikonsumsi, yaitu dilakukan perlakuan panas. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu sangat lama, hingga 3 jam. Kan tetapi penelitian terakhir itu memungkinkan dilakukan kombinasi panas dan teknik lainnya seperti pertunasan dan juga fermentasi yang dapat meningkatkan bioavailabilitas protein kedelai. Peningkatan daya cerna tersebut disebabkan oleh predication, yaitu penyimpanan protein menjadi peptide kecil dan inaktivasi trypsin inhibitor. Pada gambar di sini kita amati bahwa pada bagian C yang merupakan produk yang kedelai yang sudah digerminasi, kita amati bahwa protein badinya itu sudah sangat kecil karena dalam proses
germinasi ini proteinnya dipecah-pecah menjadi peptida kecil-kecil. Bagaimana kondisi tripsin inhibitornya? Pada bagian nomor 2 ini, yaitu kedelai mentahnya, kita dapat amati band dari tripsin inhibitornya itu sangat tebal, sehingga menandakan bahwa banyak sekali tripsin inhibitor. Kan tetapi pada bagian yang di kanan ini, setelah direbus kemudian juga di fermentasi maupun di proses germinasi, itu tidak tampak lagi. Tripsin inhibitor ini terdeteksi memiliki molecular weight 21,5. Nah, kemudian apabila dilakukan analisis degree of protein hydrolysis, jadi banyaknya protein kedelai yang terhidrolisis selama proses pengolahan, di sini setelah proses pencernaan itu kita dapat amati bahwa yang di sini yang merah merupakan hanya direbus saja, itu memiliki performance yang paling rendah, sedangkan yang dikombinasikan dengan berbagai macam teknik lain seperti difermentasi dan juga digerminasi itu cenderung lebih tinggi, terutama pada yang di sini yang menggunakan proses fermentasi, itu pencernaan awalnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan yang hanya direbus saja. Kan tapi pada pencernaan yang lebih lanjut, terutama pada menit ke-60 hingga 100 hingga sekitar 100-an, itu memiliki nilai yang cukup tinggi pada produk yang digerminasi. Pada teknologi berikutnya yaitu produk bakery, itu dapat dilakukan berbagai macam pengkayaan. Yang pertama menggunakan polisakarida dan serat yang dapat berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi dan juga meningkatkan kualitas tekstur dan juga karakter organoleptik. Begitu pula fungsinya juga dapat sebagai polisakarida yang dapat meningkatkan nilai gizi, juga dapat digunakan berbagai macam resistant starch. Produk berikutnya yang dapat ditambahkan pada produk bakery adalah prebiotik maupun probiotik. Ini salah satu contohnya, yaitu mengkombinasikan mikroenkapsulasi dengan pelapisan yang dapat dimakan. Dapat digunakan untuk melindungi bakteri Lactobacillus acidophilus selama produksi roti. Lactobacillus acidophilus ini dimikroenkapsulasi dengan campuran whey protein isolat, CMC atau karboksi metil selulose, dan juga pektin menggunakan pengering semprot. Setelah dilakukan enkapsulasi, pelapisan pati digunakan pada permukaan roti sehingga lebih tahan panas. Produk lain yang dapat ditambahkan di roti itu termasuk minyak, lemak, dan juga antioksidan. Sebagai contoh di sini pada produk croissant itu dapat dan juga muffin Spanyol itu dapat ditambahkan sterol ester, alfa tokoperol, dan juga beta karoten. Pada penelitian pada populasi tanpa mengubah gaya makan menggunakan teknik randomized double blind control repeated measure design, itu menggunakan marker peroksidase lemak yang digunakan adalah thiobarbituric acid atau TBA dan juga conjugated diene. Pada kelompok kontrol itu ternyata meningkatkan nilai TBA-nya, sedangkan pada kelompok perlakuan itu menurunkan TBA-nya sebagai indikasi bahwa terjadinya oksidasi lemak itu pada perlakuan itu lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Produk lain yang dapat ditambahkan itu vitamin, contohnya di sini adalah vitamin D3 dalam bentuk
cholecalciferol yang ditambahkan ke dalam roti. Roti yang dimaksud adalah low fiber wheat dan juga high fiber rye bread. Kemudian vitamin D3 ini diketahui dapat terdispersi dengan baik di dalam roti dan juga stabil. Dan hasil analisisnya itu menunjukkan produk itu aman dan memiliki bioavailabilitas yang tinggi untuk meningkatkan status vitamin D. Seperti yang disebutkan tadi bahwa pangan fungsional itu banyak yang didapatkan dari sumber-sumber sayuran maupun buah-buahan maupun bagian dari tumbuhan lainnya, dan biasanya memiliki rasa atau aroma yang pahit. Sini ada suatu teknik dan beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan atau menutupi rasa pahit dari bahan-bahan yang digunakan sebagai bioaktif compound tadi. Sebagai contoh untuk teknologi secara fisik itu dapat menggunakan perlakuan suhu, biasanya menggunakan suhu tinggi sehingga kompon atau senyawa-senyawa pahit itu biasanya memiliki titik didih rendah sehingga dapat diuapkan sehingga rasa pahitnya menjadi lebih rendah. Begitu pula dengan penggunaan berbagai macam teknik lainnya, seperti di sini adalah menggunakan ion exchange dan absorbent resin yang digunakan untuk menghilangkan senyawa-senyawa pahit tersebut. Juga menggunakan ekstraksi, di sini menggunakan subcritical water extraction yang menggunakan di sini kita menggunakan teknik subcritical water extraction yang menggunakan prinsip triple point dari air. Itu dapat digunakan untuk menguapkan atau mengubah fase dari senyawa target sehingga dapat diekstraksi dengan baik. Kemudian teknik lainnya adalah dengan metode kimia, seperti di dalamnya adalah fermentasi yang dapat memfermentasikan produk dan mengubah pH, ataupun juga dengan secara langsung bioaktif kompon itu terfermentasi sehingga tidak pahit lagi. Begitu pula dengan teknik aging dan juga polimerasi, dan juga di sini alkalisasi, yaitu mengubah pH menjadi lebih basah. Teknik berikutnya yaitu teknik masking, yaitu dengan penambahan pemanis, kemudian juga garam, rasa gurih, kemudian mengendalikan teksturnya, memberikan aroma, asam amino, dan juga fosfolipid dan juga asam lemak. Begitu pula dengan zinc laktat dan zinc asetat. Kemudian teknik berikutnya yaitu blocker pada sensor yang ada di indera pengecap manusia, yaitu dengan menggunakan berbagai macam senyawa untuk menekan proses pengecapan pada manusia, termasuk di dalamnya adalah senyawa cyclodextrin, riboflavin binding protein, flavonon, kemudian juga fosfolitic acid dan beta lactoglobulin, neodismin, dan juga magnesium sulfat. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Silahkan komen dan jangan lupa like dan subscribe.